Selamat ketemu pada blog channel APT Harisman. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membicarakan tentang obat membantu untuk memperlancar menstruasi atau haid. Betapa kita ketahui bahwa rutinitas bulanan bisa terjadi pada wanita normal yang sudah berumur 16 tahun ke atas, yang disebut dengan menstruasi. Tetapi ada kalanya menstruasi tidak terjadi, yang disebut dengan amenore. Amenore bisa dikelompokkan menjadi dua. Ada amenore primer, di mana seorang wanita tidak mengalami menstruasi sampai umur 16 tahun. Kemudian ada yang kedua yang disebut dengan amenore sekunder, di mana seorang wanita tidak teratur menstruasinya. Dikatakan tidak teratur bila dalam waktu 3 bulan tidak mengalami menstruasi. Tetapi ada juga pada beberapa wanita tanggal menstruasinya tiap bulan selalu berubah-ubah dalam interval yang lama, sehingga disebut menstruasi tidak lancar. Nah, untuk membahasnya, guys, kita akan bicarakan tentang bagaimana teknik mengatasinya dan apa obat yang akan digunakan. Sebelum kita bahas secara mendalam, jangan lupa like dan subscribe ya guys. Seperti kita ketahui bahwa menstruasi terjadi pada setiap wanita. Namun ada faktor-faktor yang menyebabkan menstruasi seorang wanita tidak lancar. Apa saja faktor-faktor tersebut? Faktor yang pertama adalah faktor kesibukan dan kelelahan. Bisa karena terlalu banyak berolahraga. Kemudian faktor kedua bisa karena stres, sehingga menyebabkan menstruasi tidak lancar. Faktor yang ketiga ada yang disebut dengan akibat perubahan hormon atau hormonal. Nah, kalau begitu, guys, bagaimana para remaja dan wanita dewasa tersebut teknik untuk mengatasi menstruasi yang tidak teratur? Teknik yang digunakan tergantung kepada penyebab tersebut. Bila penyebabnya akibat kegiatan yang terlalu sibuk dan terlalu berat, maka lakukanlah olahraga dan kegiatan
dengan cara mengurangi sehingga tidak terjadi penekanan mental maupun perasaan. Bila faktor penyebabnya adalah yang kedua tadi adalah stres, maka hiduplah dengan lebih santai dan banyak beristirahat. Namun, bila faktor penyebabnya adalah yang ketiga adalah hormonal, maka bisa diobati dengan obat-obat hormon yang bisa didapatkan hanya dengan resep dokter. Biasanya hormon-hormon tersebut adalah mengandung progesteron. Tetapi, adakah obat herbal yang bisa digunakan untuk mengatasi menstruasi tersebut? Ya, ada beberapa minuman dan obat tradisional yang bisa digunakan. Seperti pertama, bisa menggunakan jahe dengan melarutkan 500 mg jahe ke dalam segelas air, kemudian diaduk secara rata. Bisa juga adukan ini dicampur dengan madu dan diminum 3 kali sehari. Namun yang kedua, bisa menggunakan kurkuma atau kunyit yang diseduh sama seperti jahe, sekitar bubuk 500 mg dilarutkan ke dalam air, bisa dicampur dengan madu, diminum sesudah makan 3 kali sehari. Namun untuk kurkuma, bila tidak mau repot, maka sediaan tablet kurkuma sudah ada dijual di apotek dalam bentuk tablet, sehingga bisa digunakan 3 kali sehari. Obat tradisional yang ketiga yang tidak kalah penting adalah yang disebut dengan nenas. Kenapa nenas bisa digunakan? Karena sudah dipercaya bahwa nenas mengandung bromolin yang bisa bermanfaat untuk membantu memperlancar haid atau menstruasi. Bagaimana caranya? Nenas dikupas. Nenas yang digunakan adalah nenas yang tidak terlalu masak, dengan kriteria kulitnya belum terlalu kuning dan tidak terlalu hijau, tetapi sudah tua. Dan nenas yang digunakan adalah nenas yang baru dipetik, sehingga kadar bromolinnya cukup tinggi. Nenas dikupas secara bersih, tetapi jus yang kita gunakan adalah nenas dengan bongkol-bongkolnya di jus. Kemudian jus ini bisa diminum 3 kali 1 gelas sehari. Nah, itu dia minuman tradisional yang bisa digunakan untuk memperlancar menstruasi. Tetapi ada juga yang terakhir adalah obat herbal terstandar yang dijual di apotek, yang sudah dikemas dalam bentuk kapsul dengan kombinasi beberapa ekstrak tumbuhan, sehingga obat ini lebih mudah dibawa kemana-mana, lebih simpel dan lebih mudah cara menggunakannya. Biasanya dikemas dalam bentuk kapsul, bisa diminum 1-2 tablet 1 atau 2 kali sehari. Nah,
Apakah aman obat-obat tradisional ini digunakan? Ya, aman kalau seorang wanita tidak boleh meminum obat herbal terstandar bila wanita tersebut, yang pertama, wanita itu merencanakan kehamilan. Yang kedua, wanita sedang hamil. Nah, itu dia tentang kriteria wanita yang tidak boleh menggunakan obat herbal terstandar, termasuk juga wanita yang berisiko terjadinya pendarahan yang banyak saat menstruasi. Itu dia yang bisa kita jelaskan pada pertemuan ini. Semoga bisa memilih obat menstruasi yang benar dan bisa memperlancar menstruasinya dan terhindar dari nyeri, haid selama haid dan menstruasi. Salam sehat selalu. Terima kasih.